tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Silakan, kalau mau walkout silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Tapi besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi. Herakan dari gitu mah, malu. Ya, bengkengan, jangan. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Masih banyak itu yang ngantri itu di belakang itu. Jangan kan yang mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan, Pak? Malah di sini kok terlihat dengan solidaritas kalian walkout itu tidak mempengaruhi partai lain, fraksi-fraksi lain. Ya berarti fraksi-fraksi lain mah pada waras, pada kagak baperan. Berarti ya mereka mah ya setuju-setuju aja dan mungkin Merasa dilecehkan. Yang punya lembaga itu siapa sih? Rakyat, bukan Anda. Anda itu dipilih untuk duduk di sana mewakili kami sebagai masyarakat. Dan kalau Anda mengatakan representasi rakyat, rakyat yang mana? Saya balik tanya lagi. Udah dapat gaji, tukin, ngeluh saat rapat, merasa dilecehkan lagi. Itu milik rakyat, gedung itu milik rakyat, bukan milik lu. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walkout. Enak aja walkout. Kerja woi. Kalian kira yang gaji kalian itu ketua partai? Pak, daripada walkout Pak, sekalian mundurin diri aja gimana Pak? Canda Pak. Termasuk Bapak Ono Surono sebagai wakil DPRD Jawa Barat itu disuruh walkout juga. Daripada walkout Pak, mending mundur aja pas kalian tanggung. Bercanda Pak. Pedes. Kalau jadi anggota DPRD itu harus punya harga diri, jangan mau diinjek-injek. Good job lah buat anggota DPRD yang walkout dari rapat paripurna. Tinggalin aja lah gubernur yang tidak mau ngikutin cara kerja kalian mah. Kalau bisa kalian mundurin diri aja, biar nanti Pak Gubernur cari anggota DPRD yang sejalan dengannya. Saya minta tidak ikut rapat paripurna dan walkout. Silakan, kalau mau walkout silakan. Ya, mau keluar dari rapat itu silakan, itu hak. Tapi besok nggak usah kerja lagi. Jangan sekarang keluar dari rapat, besok masih kerja lagi. Herakan dari gitu mah, malu. Ya, bengkengan, jangan bengkengan kalau kata orang Sunda mah ya. Untuk seluruh warga Jawa Barat dan seluruh warga 62 terutama yang mengenal Kang Deddy Mulyadi, kita kawal terus Kang Deddy Mulyadi, jangan sampai ada yang nyenggol. Selagi Kang Deddy mengeluarkan program-program dan kebijakan-kebijakan yang pro dengan rakyat, kita dukung terus itu. Siap. Ya, untuk anggota dewan yang lagi bengkengan, ya mangga silakan kalau memang mau keluar. Kalau memang mau mengundurkan diri juga nggak jadi masalah. Masih banyak tuh yang ngantri itu di belakang itu. Jangan kan yang mereka berpendidikan, yang saya juga mau jadi anggota dewan. Bisa nggak? Nggak bisa ya? Abang mau mendingan jadi netizen aja sama kayak kita Bang. Nggak ada lu nggak rame Bang. Iya. DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah, jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan intervensi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan fraksi, ya. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ini yang lagi rame terkait walkoutnya anggota fraksi Partai Merah dari rapat di DPRD. Gue nyampe penasaran, emang omongan yang keluar dari mulut Pak Deddy itu yang seperti apa yang ngebikin mereka itu kayaknya tersinggung banget, tersakiti banget gitu kan, merasa dilecehkan. Ternyata omongan pidato Pak Deddy Mulyadi yang pada saat acara Musrenbang di Cirebon. Iya, nanti ada videonya ya. Omongan apa? Omongan terkait pembongkaran bangunan liar. Di situ Pak Deddy Mulyadi tuh ngomong, katanya kalau pembongkaran bangunan liar ini didiskusikan terlebih dahulu bersama DPRD, kagak bakalan realisasi lah gitu ya. Kalau bahasa guanya gitu kan, kalau bahasa Pak Deddy mah bahasa elit, susah gua ngomongnya. Jadi di sini tuh Pak Deddy bilang kalau pembongkaran bangunan liar didiskusiin,
nanti otomatis namanya di DPRD itu ada praksi-praksi berbagai macam partai, ada konstituen-konstituennya gitu. Kelamaan. Nanti yang ada kalau didiskusiin muncul aspirasi-aspirasi, berbagai macam aspirasi, saling tarik, saling ulur, saling pokoknya gitulah ibaratnya ya. Yang ada pembongkaran ya kagak terjadi. Aspirasi-aspirasi diskusi masih aja terus ngublek di situ, malah jadi permasalahan begitu. Nah, makanya Pak Deddy Mulyadi udah ngambil aja tindakan secara sendiri. Itu juga kenapa kayak begitu, untuk melindungi nih kalian-kalian, hei para anggota praksi begitu. Jadi kalau misalkan nanti harus ada laporan ini itu ke konstituennya, kalian itu cuma tinggal ngomong, nggak tahu Pak, soalnya bupatinya, gubernurnya susah dibilangin. Udah, jadi kalian nggak kena omelan gitu sama konstituen, malah aman. Malah kalian aman. Justru di sini tuh kalau gue lihat Pak Deddy Mulyadi itu cuma ingin membadani kalian biar kagak usah diomelin gitu sama ketua-ketua partai kalian, sama konstituen kalian. Lah kan Bapak juga di sini ngomong ya di video nih. Katanya saya di sini berdiri untuk DPRD gitu kan. Lah untuk rakyatnya kapan Pak? Malah di sini kok terlihatnya kalian itu lebih mengedepankan marwahnya DPRD ini loh dibanding tentang kepentingan rakyat ya. Bukannya kalian ini wakil rakyat? Jadi liar gua. Udah gitu si Bapak juga ngomong, katanya dengan solidaritas kalian walkout itu tidak mempengaruhi partai lain, praksi-praksi lain. Ya berarti praksi-praksi lain mah pada waras, pada kagak baperan. Berarti ya mereka mah ya setuju-setuju aja, dan mungkin ya omongan pada Mulyadi emang ada benernya. Jangan begitu. Buktinya yang lain mah anteng-anteng aja, aman-aman aja, kalian doang yang pada baper, adat-adatan. Budi ambek. Baru segitu doang. Ngedengar omongan pada Mulyadi udah merasa tersakiti, udah celeng gitu kan ibaratnya, udah ngambek. Lah gimana, apa kabar dengan Bapak Deddy Mulyadi yang tiap hari tiap detik disindir-sindir, disenggol-senggol sama ketua DPRD kalian? Yang dikata-katain, yang dia dijelek-jelekin ini itu. Santai aja dah Bapak Aing mah, nggak jadi masalah. Lah kalian baru keluar ucapan begitu dong daripada Deddy Mulyadi udah baper. Lu belajar lagi sono, belajar lagi ketahanan hati ya. Ketahanan hati, ketahanan mental. Udah begitu. Bye. Aduh, norak katanya gitu. Kayak bocah aja baperan ya. Rapat paripurna hari ini lantang banget. Saya meminta seluruh fraksi PD Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out, termasuk Bapak Ono Surono. Pertanyaannya, Bapak kan wakil rakyat, wakilnya rakyat. Rakyat aja nggak tersinggung Pak dengan pernyataan KDM waktu musrembang di Cirebon itu. Bapak sebagai wakil rakyat tersinggung. Nah kami fraksi PD Perjuangan walk out demi kehormatan DPRD, lembaga DPRD, bukan praksi, bukan kehormatan praksi. Merasa prihatin lah DPRD direndahkan, dilecehkan. Nah jadi kami perlu berbuat, dan ini perlu saya kepimpinan untuk mengadakan interpelasi, minta klarifikasi dari gubernur kalau melecehkan lembaga DPRD. Jadi kami membela DPRD, bukan praksi. Membela. Tapi solidaritas kami bagaimanapun juga tidak bisa mempengaruhi fraksi lain. Ya. Jadi fraksi PD Perjuangan yang kami ingin keluar. Pertanyaan yang kedua. Oke, Bang. Bapak atas nama DPRD Provinsi Jawa Barat membela DPRD. Yes. Harusnya yang dibela itu rakyat, Pak. Bapak kan wakil rakyat. Lebok. Dan saya lihat tidak semua anggota dewan seperti itu. Kenapa yang walkout itu cuma dari fraksi PDI aja? Dari fraksi PDI DPRD Provinsi Jawa Barat aja. Rapat paripurna itu menimbulkan kecurigaan dalam tanda kutip ngambek berjamaah. Maaf ya karena kan fraksi PDIP doang kan yang keluar. Kalau gua perhatiin sih, gua nonton juga sih guys ya, secara full itu cuman dari pihak
fraksi PDIP doang gitu. Kalau lihat dari yang lain mah kagak keluar, walaupun memang ada statement gitu ya. Lu tau Ono Surono gak? Ono Surono, lu gak mungkin main TikTok gak tau Ono Surono, gak mungkin scroll TikTok, tiba-tiba yang layar handphone lu dipenuhi sama muka. Nah dia mau ngomong emang gitu. Iya, konten-kontennya tuh mukanya tuh memenuhi handphone, seluruh layar handphone. Ya, kalau buat lu yang gak kenal, pas lu ngeliat dia, lu udah otomatis tuh pasti ngeliatin namanya. Oh, Mang Ono. Ya, gue bukan mau bahas personalnya, gue mau bahas jabatannya. Anggota DPRD. Gas ya. Bang. Anggota DPR nih, umum, semua anggota DPR. Ya, gue tanya, DPR itu singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kenapa mereka itu selalu berseberangan dengan suara rakyat? Sebenarnya mereka itu mewakili suara siapa? Anu. Kayak kemarin banyak orang tuh setuju ya, anak-anak dibawa ke barak yang bermasalah. Si Farel aturannya begini ya, tugas lu lah buat ngerubah aturan seperti realita yang ada. Ya kan? Terus Ono nih sama gitu, anggota DPR lah, pokoknya semuanya sama gitu. Sebenarnya mereka itu mewakili kita atau mewakili siapa? Kok suara mereka tuh beda dengan suara kita gitu. Ini kalau video ini rame, gue mau bahas mereka tuh mewakili siapa sebenarnya. Ya nggak salah dong, mewakili siapa gitu. Di saat kebijakan yang diambil oleh seorang gubernur, rakyatnya ini pada setuju, masyarakatnya ini pada setuju gitu ya. Oh, yang di atas menentang. Fraksi PDIP Jabar walkout, tersinggung pernyataan Kang Deddy ini. Oh, ini aja deh. Ada hal yang harus terorkestrasi, ada hal yang harus dia lakukan sendiri. Kenapa? Kalau saya bongkar bangunan di pinggir sungai, kebayang kalau saya diskusi dulu sama DPRD tidak akan pernah terbongkar. Nih penyebabnya. Karena DPR ada konstituennya di situ. Ada partai A, partai B, partai C. Diskusinya tidak akan berhari-hari. Nanti aspirasi berkembang. Bangunan tidak dibongkar, ribut tidak berhenti. Maka itu saya pilih, saya bongkar sendiri. Kenapa? Agar Bapak tidak cacat, agar Bapak tidak pusing menghadapi konstituen. Ketika konstituen bertanya ke Bapak, kenapa tempat warung saya dibongkar? Kenapa rumah yang berpuluh-puluh tahun dibongkar? Bapak coba mengatakan, Bupati nanti bisa, Gubernur nanti bisa dicari jente benang diurus saja tadi Bapak bersih. Jadi benar kata si Mbak tadi ya, atau Ibu tadi ya. Jadi Ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Kolaborasi itu tidak harus mesti dimaknai bahwa kita rapat. Kolaborasi harus tidak dimaknai bahwa kita ini berkumpul membahas pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kolaborasi adalah ketika ada tindakan darurat untuk kemanusiaan, untuk keadilan, untuk rakyat, maka semua berkolaborasi dengan apa? Minimal mendoakan, atau minimal diam, atau kalau mau ngomong silahkan ngomong sepuas hati Anda. Kenapa? Itu perlu pemerintah perlu otokritik. Saya selama ini dikritik tidak pernah habis. Dan yang paling menarik adalah di Cirebon ada orang yang marah sama saya. Jalan di Cirebon goreng, gubernurna lain bapak aing tapi bapak terek. Saya katakan jadi gubernur baru 2 bulan. Terus ketika dicek jalannya jalan kabupaten, kunaon jalan kabupaten ngama ka aing ari sia, kunaon teu ngama kabupatina, kan menjadi aneh. Kenapa? Otokritik boleh, tapi harus logis. Perbanyaklah kritik pada saya. Pada apa? Gubernur banyak menghamur-hamurkan uang, gubernur banyak jalan-jalan ke luar negeri, gubernur lebih banyak menghabiskan kegiatan di Jakarta, di mana-mana. Gubernur tidak ngurus yang sakit. Nah itu dia. Jadi gue sampai nggak berarti ketawa ya teman-teman ya. Sebenarnya siapa sih yang salah ya? Kang Deddy, niat baik Kang Deddy itu ya malah dikira yang enggak gitu ya teman-teman. Udah mah Kang Deddy baik ya, agar ya para anggota DPRD ini khususnya yang PDIP nggak kena sanksi ya kalau misalnya Kang Deddy
Yang dimarahin ya Kang Deddy sendiri yang dimarahin ya. Jadi dengan bisa alasannya anggota DPRD nggak disuruh oleh bupatinya ataupun gubernurnya seperti itu ya, tapi malah disalahartikan oleh anggota DPRD PDIP ini ya. Entah siapa yang salah di sini ya teman-teman. Dan juga banyak ya para reaksi dari netizen yang sangat-sangat budiman, yang sangat baik hati ya terkait berita tersebut ya, yang mana reaksi kocaknya, reaksi lucunya para netizen untuk menanggapi tentang DPRD yang sedang rapat, sedang asik gitu ya, sedang serius, tiba-tiba pundungan ya, secara bahasa Sundanya itu ya pundung seperti itu ya teman-teman. Kocak sih sumpah, bedanya itu ya menghibur rasanya teman-teman ya, para netizen yang budiman ya, terus ya menghibur kami selaku warga 62 yang butuh hiburan ya teman-teman. Tanpa kalian ya tidak rame. Oke ya teman-teman ya, jadi yang salah siapa coba teman-teman ya, silahkan di komentar ya. Untuk partai PDIP ya jangan marah lagi ya, jangan marah. Jadi masyarakat juga bisa menilai siapa yang salah, siapa yang enggak. Oke teman-teman, itu video kali ini. Sampai berjumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.